sarapan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian bisa selalu untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Ajeng ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Pernahkah kamu merasakan gempa bumi? Kalau Miss Ajeng pernah. Ya, jadi kalian bisa melihat akibat dari gempa bumi. Bangunan roboh, jalan-jalan juga menjadi rusak. Nah, ini salah satu akibat dari efek gempa bumi. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gempa bumi tersebut? Kemungkinan kamu akan menceritakan kondisi sesaat sebelum gempa berlangsung, kemudian kondisi gempa yang kamu rasakan, disusul juga dengan tindakan yang kamu ambil. Lalu kamu juga akan menceritakan dampak dari gempa tersebut. Nah, ketika kamu menceritakan peristiwa demi peristiwa yang kamu alami saat gempa, kamu sesungguhnya sedang memproduksi teks eksplanasi. Kok bisa, Miss Ajeng? Bisa. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga adalah menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Contoh peristiwa yang bisa dijadikan untuk menulis teks eksplanasi. Contoh peristiwa alam. Contohnya adalah, ini gambar apa anak-anak? Gunung meletus, ya, sedang mengeluarkan awan panas. Kemudian peristiwa sosial, contohnya adalah unjuk rasa. Nah, kita lanjut kepada peristiwa budaya. Nah, bisa pertunjukan wayang dan lain sebagainya contohnya. Selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang menelaah struktur teks eksplanasi. Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, apa pengertiannya, kemudian contohnya. Nah, sekarang kita belajar tentang menelaah struktur. Apa saja struktur teks eksplanasi? Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Yang ketiga adalah ulasan. Mari kita lihat penjelasan satu persatu struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi penjelasan awal tentang latar belakang atau keadaan umum atas tema yang akan disampaikan atau topik yang disampaikan. Rangkaian kejadian berisi peristiwa atau rangkaian proses peristiwa atau kejadian, baik disusun secara kronologis ataupun secara kausalitas. Artinya kalau secara kronologis itu urut berdasarkan waktu, dan secara kausalitas itu berhubungan sebab akibat. Nah, struktur yang ketiga yaitu ulasan, berisi penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan atas rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Ulasan bersifat opsional, yaitu boleh ada, boleh juga tidak. Namun, ketika kita belajar tentang teks eksplanasi, Miss Ajeng harap ketika kalian nanti memproduksi ataupun menulis teks eksplanasi, kalian bisa menulis dengan struktur yang lengkap. Contoh teks eksplanasi berjudul Tsunami. Miss Ajeng akan bacakan teksnya. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata, su dan nin, yang berarti pelabuhan dan gelombang.
Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam deretan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Bagaimana dengan simpulan struktur dari teks berjudul tsunami tersebut, anak-anak? Mari kita lihat. Identifikasi fenomena ini terletak pada paragraf pertama atau terletak dalam kalimat yang awal tadi ya, yang sudah saya bacakan. Jadi dalam contoh teks berjudul tsunami, penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang tsunami, mengapa tsunami terjadi dan bagaimana proses peristiwa tsunami tersebut bisa terjadi. Ini terdapat dalam bagian pertama tadi yang bisa saya bacakan ya. Kemudian di bagian yang kedua disebut sebagai rangkaian kejadian. Di paragraf yang kedua tadi kita sebut sebagai rangkaian kejadian, berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Rangkaian kejadian mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari tsunami. Lalu paragraf yang ketiga, yang ini, nah ini adalah tentang ulasan, berisi simpulan dari identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian serta berupa tanggapan penulis terhadap permasalahan. Nah, itu tentang struktur teks eksplanasi. Selanjutnya kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada berapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, dan yang selanjutnya adalah kata teknis atau peristilahan. Mari kita lihat satu persatu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat antara lain contoh konjungsinya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh dalam kalimat, banjir dapat menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu, penyebab banjir harus dipelajari dengan menyeluruh agar bisa dilakukan pencegahan sebelum bencana alam itu terjadi. Jadi di sini ada oleh karena itu. Nah, ini menggunakan salah satu ciri kebahasaan teks eksplanasi yaitu konjungsi kausalitas. Kita melihat ciri yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berupa kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh kalimatnya, nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citeurup. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Nah, contohnya misalkan di sini ada kata kemudian. Nah, ini menggunakan konjungsi kronologis.
Kemudian yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Bagaimana penjelasannya? Menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda anak-anak, baik konkret maupun abstrak. Artinya adalah konkret ini bersifat nyata maupun benda abstrak, seperti banjir, pengangguran, kemiskinan, dan sampah. Bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka, dan lain sebagainya. Karena objek yang dijelaskan berupa fenomena, tidak berbentuk persona. Ciri kebahasan yang keempat yaitu mengandung kata teknis atau peristilahan. Di dalam teks eksplanasi sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, contoh kalimatnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Maaf ya, ini agak salah tik. Jadi sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Di sini ada contohnya, sampah organik dan anorganik ini merupakan kata teknis atau peristilahan. Baik, seperti itu anak-anak pembelajaran hari ini. Miss Ajeng harap kalian bisa memahami materi yang Miss Ajeng sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA Miss Ajeng ataupun bisa melalui chat pribadi di Google Classroom. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan, jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan bertemu kembali bersama Miss Ajeng di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!